Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah bi walatilat ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Sob, kalau hukum agama apalagi nyangkut bank, kalau Anda pengusaha itu Anda harus masukkan logika dulu bahwa riba itu memang logikanya haram, itu nggak bakal masuk sob, lama masuknya. Ini pengalaman saya sob ya. Saya ini kalau Anda sampai minta, kalau Anda sebagai pengusaha terus minta Ridwan, bagaimana ini nggak masuk logika dong. Bagaimana perusahaan itu bisa maju kalau tanpa bunga bank, tanpa riba bikin ke bank, nggak bakal masuk sob, lama masuknya. Saya aja contoh ya, saya paham tentang riba itu karena diajarkan oleh orang tua saya. Saya mulai usaha itu tanpa riba ketika saya lulus SMA, dan saya sudah jadi miliarder ketika lulus SMA. Lulus SMA saya buat perusahaan luar biasa, dengan dari modal 50.000 saya udah punya ruko, punya mobil, punya macam-macam stok segala macam, memberikan modal yang lain. Saya pun memberikan modal ke yang lain. Tapi memang saat itu logika saya adalah saya ingin berikan pabrik dulu, pabrik karet. Tadinya kan saya pabrik bahannya dulu. Saya kan tadinya beli bahan kompon karet, saya cetak, saya jual saya jadiin spare part gitu. Bagaimana caranya saya bisa punya pabrik sendiri gitu, pabrik komponnya, mengolah karetnya. Dan itu nggak kaleng-kaleng gitu duitnya kan banyak. Saya mengharapkan itu gimana caranya, saya tidak punya gimana modal, mungkin pinjem bank. Saya ditolak oleh ayah saya karena ayah saya itu benar-benar anti riba gitu. Meskipun dia tidak bisa memberikan pemahaman riba itu apa gitu. Jahatnya riba seperti apa. Cuman ayah saya berpikir dulu kakek saya itu buyut ya mungkin kalau saya, ayahnya dia dulu, kakek saya berarti ya, dulu dia kancingnya aja terbuat dari emas gitu. Dia punya pabrik, ratusan karyawan, mungkin ribuan gitu. Tapi akhirnya disita oleh salah satu bank daerah ya. Sekarang ada sih masih namanya, kayaknya masih ada gitu. Nah itu hancur-hancuran, habis-habisan. Ayah saya cuma ngomong tentang itu ceritanya. Terus kakaknya dia hancur semua gara-gara riba semua. Jadi pabrik segitu besar diambil alih bank, segala macam-macam. Padahal dulunya nggak kekurangan sama sekali. Dari pengejadian itu dia cerita ke saya. Cuman saya tidak bisa, sebagai anak muda saya waktu itu tidak bisa memasukkan itu sebagai dari logika saya. Bagaimana mungkin kita bisa punya pabrik nilainya anggaplah 5-10 M gitu. Kalau sedangkan uang saya terbatas gitu. Untuk beli tanahnya aja mungkin baru bisa beli tanahnya, belum bisa bangunannya, belum mesinnya, belum bahannya gitu. Nah itu dia, saya bertanya seperti itu. Dan ketika saya menikah dengan istri saya, kebetulan ayah mertua saya ini pemain riba gitu. Semangatlah saya gitu, karena dia biasa main di bank gitu. Nah kalau Anda cara mengikutinya pakai logika kayak saya, logika dulu masuk dulu, baru Anda memutuskan tidak main riba, ya sambat sob. Saya ngebuang waktu hampir 20 tahun gara-gara saya main logika. Dan ketika saya main riba pun saya seolah saya paling benar di dunia ini. Saya punya karyawan ratusan, punya perusahaan banyak itu segala macam-macam. Sampai terakhir udah kecekek pun oleh riba, saya masih mempertahankan bahwa riba itu, apa sih salahnya riba itu gitu. Bukan apa sih salahnya, kan wajar kalau memberikan bunga kepada bank yang sudah memberikan modal ke kita itu. Nah kalau Anda pakai logika terus, lama pahamnya. Saya butuh 20 tahun lebih mungkin. Dan saya nyesel. Tapi ya udah terjadi gitu. Dan akibatnya saya rasakan sekarang, masih harus menyelesaikan banyak hutang riba saya. Tinggal sepertiga lagi hutang yang harus diselesaikan. Coba kalau dulu saya ngikutin jalannya ayah saya. Tapi itu namanya nasib manusia ya, harus jalankan aja. Mudah-mudahan sob bisa paham ya. Jangan pakai logika ketika tak kena hukumnya Allah. Samina atau nak dengerin jalanin. Kalau pakai logika monggo Anda pakai logika. Oke begini segala macam, usaha gini tanpa nggak bakal maju, tanpa modal banget segala macam. Monggo silakan pakai logikanya. Tapi intinya jangan nyesel seperti saya. Ada satu hadis yang sahih ya, bahwa pemberi riba, pemakan riba, dua saksi dan penulisnya itu adalah sama saja dia. Terus ada juga salah satu hadis juga mengatakan bahwa kekayaan yang dikumpulkan dari riba itu sebenarnya dia akan jatuh miskin di akhirnya. Banyak sekali. Terus ada juga satu hadis, satu Al-Quran saya lupa ya, bahwa
pemain riba itu seperti orang gila gitu, segala macam-macam, banyak sekali. Dan mohon maaf ya sob ya, saya ingetin ya, babi ini haram ya, tapi kalau babi ini masih bisa dimakan ketika kita ada di hutan atau nggak ada makanan lain. Tapi riba itu nggak akan haram di dalam kondisi apapun. Itu loh katanya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.